Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Cahaya keemasan itu menyilaukan. Namun banyak orang di bintang kaisar tersembunyi masih memiliki mata terbuka lebar saat mereka melihat ke langit dan kata-kata di langit, teman kecil kami sedang menunggumu. Diam keheningan yang aneh, aliran emas fragmentasi kosmik, aliran api surgawi yang sangat sunyi, aliran gelap yang menyembuhkan semua jenis energi menakutkan mengelilingi bintang kaisar tersembunyi. Mereka dengan rapat menutupi seluruh bintang kaisar tersembunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa akhirnya mereka akan membentuk serangkaian kata. Seluruh bintang kaisar tersembunyi terdiam. Semua orang tercengang, namun setelah waktu singkat berlalu seluruh bintang kaisar tersembunyi menjadi berisik. Seolah-olah ada ledakan, semua orang di bintang kaisar tersembunyi mulai membuat suara. Mereka semua membicarakan keheranan mereka. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Energi kosmik yang menakutkan dari alam abadi dan iblis semuanya berkumpul di sini hanya untuk membentuk serangkaian kata. Di bintang api biru, Kaisar Yu memegang mutiara spiritual transmisi miliknya. Dia baru saja menerima transmisi informasi dari bawahannya di Hidden Emperor Star. Kaisar Yu juga sangat heran dan bingung. Rangkaian kata-kata itu tidak hanya membuatnya sangat terkejut tetapi juga memberinya sesuatu yang jauh lebih dalam. Mengontrol semua energi di seluruh alam semesta, kemampuan luar biasa macam apa itu? Kaisar Yu menggigil di dalam hatinya. Kaisar Yu dengan jelas memahami bahwa jarak antara dia dan keberadaan yang mengendalikan semua energi di dalam seluruh alam abadi dan iblis seperti perbedaan antara semut dan raksasa. Jaraknya selebar bumi dari surga. Mungkinkah orang-orang itu dari alam ilahi? Kaisar Yu menebak sendiri. Teman kecil kami menunggumu. Apa sebenarnya arti dari kalimat ini? Orang yang bisa menyebabkan gangguan sebesar itu, apa sebenarnya yang dia rencanakan? Sebenarnya Kaisar Yu sudah menebak di dalam hatinya. Namun dia tidak berani menerimanya. Bukan karena mereka tidak memiliki orang di alam abadi dan iblis yang naik ke alam ilahi. Namun belum pernah terjadi gangguan sebesar itu sebelumnya. Dengan demikian dia tidak percaya bahwa naik ke alam ilahi akan memungkinkan ahli super di alam ilahi menyebabkan gangguan yang begitu besar. Mungkinkah tembakan besar tertentu dari alam ilahi bereinkarnasi mulai berkultivasi dan sekarang dia telah berhasil berkultivasi ahli super dari alam ilahi menyebabkan gangguan besar untuk memberi selamat padanya? Tebakan Kaisar Yu ini agak lucu. Namun Kaisar Yu tidak dapat memikirkan alasan lain selain ini. Teman kecil, siapa sebenarnya teman kecil ini? Kaisar Yu berjalan ke jendela dan melihat ke arah langit. Sepertinya aku harus pergi ke Hidden Emperor Star. Tidak hanya Kaisar Yu, Kaisar Mistik, Kaisar Qian, Kaisar Iblis Darah, Kaisar Iblis Hitam, Kaisar Iblis Asura, Kaisar Iblis Sapi dari klan binatang, Kaisar Naga dari klan naga, semua tembakan besar dari alam abadi dan iblis telah memperoleh informasi. Mereka semua mulai merenungkan siapa sebenarnya yang dimaksud teman kecil ini. Siapa teman kecil ini? Tidak hanya orang-orang hebat ini yang memikirkannya. Semua orang di bintang kaisar tersembunyi memikirkannya dan juga Qin Yu, Ao Wuming, Jun Loyu dan Geng juga memikirkannya. Di aula utama Manor Meng Hong beberapa orang sedang minum sambil berdiskusi. Aneh, sangat aneh. Saya Meng Hong telah hidup begitu lama namun saya belum pernah mendengar kejadian aneh seperti itu sebelumnya. Untuk menggerakkan semua energi kosmik dan mengumpulkannya di sini semua untuk membentuk serangkaian kata. Dan kata-kata itu bahkan mengatakan teman kecil kami sedang menunggumu. Kata Meng Hong setelah meminum anggur dalam jumlah besar. Tidak hanya aneh, itu juga cukup membuat seseorang gemetar. Ao Wuming menghela napas dengan kagum. Saat aku melihat kata-kata yang dibentuk oleh energi kosmik menakutkan yang tak terhitung jumlahnya itu berkumpul, perasaan tertindas yang dibawa ke hatiku sangatlah kuat.
Itu benar, pada saat itu saya merasakan sensasi tercekik. Kata Junloyu setuju, sisa orang juga mengangguk berturut-turut. Aliran emas fragmen kosmik, aliran api surgawi yang sangat senyap dan energi lain dari level tersebut berkumpul di satu tempat di langit membentuk lapisan padat. Siapa yang tidak khawatir atau takut ketika mereka melihat itu? Namun semua energi ini menyatu menjadi serangkaian kata. Perasaan tertekan adalah sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Qin Yu, bagaimana menurutmu? Ao Wuming tiba-tiba melihat ke arah Qin Yu. Qin Yu mengangguk terkejut saat aku berdiri di sana. Dia hanya terkejut. Qin Yu tidak merasakan perasaan penindasan di dalam hatinya. Sebenarnya Qin Yu saat ini terkejut tentang satu hal. Sejak dia mencapai alam lubang hitam, perasaan yang ada di dalam hatinya ketika dia melihat Ao Wuming, Junloyu dan istirahat sama sekali berbeda. Di masa lalu ketika dia melihat ahli super seperti Ao Wuming, dia secara alami memiliki perasaan hormat yang tinggi di bagian terdalam hatinya. Namun sekarang Qin Yu merasa sangat tenang ketika dia melihat level 7 Kaisar Iblis Ao Wuming. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang dari sudut pandang orang ketiga. Dia mengamati semua orang secara terpisah. Dia tidak lagi merasa tertekan, seolah-olah dia adalah surga yang memandang rendah semua orang. Qin Yu berbalik tatapannya melihat melewati pintu dan ke langit. Bahkan jika itu adalah energi kosmik yang menakutkan, hati Qin Yu masih tidak memiliki sedikit pun perasaan takut. Benar-benar tenang. Qin Yu, Anda tampak agak berbeda dari sebelumnya, kata Jiang Yan sambil menatap Qin Yu. Berbeda? Apa bedanya dengan saya? Kata Qin Yu tersenyum. Lian Zhu juga mengangguk dan berkata dengan serius, kamu memang telah berubah. Bagaimana saya harus mengatakannya? Itu seperti Anda menjadi sedikit lebih dewasa. Sudah dewasa? Qin Yu kagum, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Ao Wuming, Junloyu, Meng Hong dan semuanya mulai tertawa. Ao Wuming tertawa dan berkata, Qin Yu memang berubah sedikit. Saya rasa Anda telah melakukan terobosan dalam pelatihan Anda. Katakan Qin Yu, apakah saya benar atau salah? Qin Yu mengangguk dan berkata, aku memang memiliki sedikit terobosan dalam kekuatanku, kurasa inilah penyebabnya. Mari kita tidak membicarakan hal ini lagi. Sebagai gantinya, keberadaan macam apa yang menurut kalian semua dapat mengendalikan semua energi ruang kosmik untuk membentuk kata-kata itu? Dengan ekspresi serius, Junloyu melihat ke arah langit di luar Manor. Itu ditutupi dengan lapisan padat energi menakutkan. Untuk dihadapkan dengan keberadaan seperti itu, Junloyu dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengaguminya. Jiang Yan tertawa, siapa yang peduli tentang siapa dia? Dia pasti seseorang yang sangat kuat. Menurut apa yang nenek saya katakan, bahkan ahli level 9 Immortal Emperor tidak dapat mempengaruhi aliran energi kosmik. Untuk dapat menciptakan gangguan yang begitu besar, menurutku dia pasti seseorang dari alam ilahi. Selanjutnya dia pasti ahli tingkat tinggi di alam ilahi. Yaner jadilah sedikit lebih serius. Ekspresi Ao Wuming sangat serius. Kemampuan luar biasa dari realmer ilahi bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan di masa depan. Anda tidak boleh membuat komentar yang tidak masuk akal tentang alam ilahi. Saya mengerti, kata Jiang Yan dengan ekspresi cemberut. Ao Wuming berdiri dari kursinya dan berjalan keluar. Dia berjalan ke aula ke halaman dan melihat ke atas ke langit. Di langit lapisan padat dari energi menakutkan terus membentuk kata-kata itu, teman kecil, kami sedang menunggumu. Teman kecil? Siapa sebenarnya teman kecil ini? Gumam Ao Wuming dengan suara rendah. Junloyu dan Meng Hong juga keluar. Ketika mereka melihat kata-kata itu, mereka memiliki ekspresi bingung yang sama di wajah mereka. Terbukti mereka juga mencoba menebak siapa sebenarnya teman kecil itu. Teman kecil sebenarnya maksud siapa itu? Qin Yu juga mulai menebak saat melihat kata-kata itu. Siapa sebenarnya teman kecil ini? Tidak ada yang tahu. Mungkin hanya keberadaan ini yang melampaui seluruh alam abadi dan iblis. Namun satu hal yang pasti, teman kecil ini pasti ada di bintang kaisar tersembunyi.
Jika tidak, mengapa semua energi kosmik ini berkumpul di sekitar bintang kaisar tersembunyi? Qin Yu, Ao Huming, Jun Loyu, Jiang Yan, Lian Zhu dan Meng Hong semuanya mengangkat kepala ke langit. Mereka melihat kata-kata itu dan merenungkan tentang siapa teman kecil ini. Pada saat ini di Hidden Emperor Star banyak orang yang memikirkan hal yang sama. Mereka sedang menebak-nebak siapa sebenarnya teman kecil ini. Tiba-tiba ledakan seolah-olah langit runtuh dan bumi retak, lapisan padat energi menakutkan di langit meledak. Suara gemuruh menggema ke seluruh langit dan bumi. Teman kecil, cepat berlatih, kami menunggumu. Haha, sebuah suara yang jelas terdengar di seluruh langit dan bumi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, suara itu bergema di setiap bagian dari bintang kaisar tersembunyi. Itu bergema di telinga semua orang, terlepas dari apakah mereka masih bayi manusia pembudidaya atau bahkan ahli tingkat kaisar tersembunyi. Mereka semua tidak dapat menolak suara ini terdengar di telinga pikiran dan jiwa mereka. Semua orang sekali lagi tercengang. Ledakan dua energi menakutkan dengan atribut yang sangat berbeda bertabrakan satu sama lain dan kemudian meledak. Seperti kembang api, mereka sangat indah dan cemerlang. Namun getaran yang disebabkan oleh ledakan itu telah berubah menjadi kehampaan saat mendekati bintang kaisar tersembunyi. Aliran api surgawi yang sangat senyap bertabrakan dengan arus dingin beku sepenuhnya. The Cauterizing Dark Stream bertabrakan dengan Cosmic Fragmentary Golden Stream. The Sand Flame Stream bertabrakan dengan Bird Meteor Stream. Semua jenis energi kosmik dari berbagai atribut bertabrakan dan meledak. Satu persatu kembang api indah terbentuk di langit seluruh bintang kaisar tersembunyi. Namun fluktuasi ruang yang disebabkan oleh ledakan benar-benar tidak dapat menembus ke dasar bintang kaisar tersembunyi. The Hidden Emperor Star tidak rusak sedikit pun. Semua orang termasuk kaisar tersembunyi dan kaisar ganda hitam dan putih memiliki ekspresi heran di wajah mereka. Siapa yang pernah melihat kembang api yang begitu indah sebelumnya? Energi kosmik menakutkan yang tak terhitung jumlahnya ini meledak selama hampir 1 jam. Akhirnya mereka menghilang seperti asap tipis ke udara. Energi kosmik aneh yang tercipta dari ledakan sekali lagi berubah menjadi aliran yang kuat dan mulai mengalir ke segala arah di alam semesta. Lingkungan dari bintang kaisar tersembunyi akhirnya kembali ke ketenangan yang dimilikinya sebelumnya. Semua energi kosmik telah meninggalkan bintang kaisar tersembunyi. Hidden Emperor Star telah menjadi keberuntungan dan kedamaian seperti sebelumnya. Namun di hati setiap orang ada satu masalah. Selain kaisar tersembunyi, ada teman kecil yang bahkan lebih misterius di bintang kaisar tersembunyi. Dalam pimpinan tersembunyi bintang kaisar tersembunyi. Di hutan bambu kecil di dalam rumah bambu ditempatkan beberapa bangku batu dan beberapa meja batu. Pria berambut putih berpakaian putih dan pria berambut hitam berpakaian hitam sedang duduk mengelilingi meja batu di rumah bambu. Pria parubaya berjanggut hitam lainnya memegang cangkir tehnya saat dia melihat ke atas ke arah langit tanpa batas. Tiba-tiba seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat. Dia melihat pria parubaya berjanggut hitam menangkupkan tangannya untuk menghormati dan berkata, "Menguasai aku sudah tahu, biarkan Kaisar Yu masuk." Pria parubaya berjanggut hitam berkata dengan tenang. "Ya Tuan." Orang tua berambut putih itu tidak banyak bicara. Tuannya mengetahui tentang kedatangan Kaisar Yu bukanlah sesuatu yang membuatnya terkejut. Sepertinya banyak orang akan segera hadir. Kaisar mistik, Kaisar iblis hitam dan orang lain seperti mereka. Anda tidak perlu memblokir mereka, cukup jika Anda mengizinkan mereka masuk secara langsung," kata pria parubaya berjanggut hitam. Ia orang tua berambut putih menerima perintah berbalik dan pergi. Tepat setelah lelaki tua berambut putih itu menghilang ke dalam hutan bambu, seorang lelaki dengan gaun ungu muncul di tengah hutan bambu. Pria ini adalah Kaisar Yu. "Saudara Lin, Anda benar-benar mengejutkan saya. Bintang kaisar tersembunyi yang Anda kendalikan secara mengejutkan mampu membuat gangguan sebesar itu terjadi."
Kaisar Yu masuk perlahan, dia memiliki senyum tipis di wajahnya. Langkah Kaisar Yu tidak cepat atau lambat. Namun itu memiliki ritme yang aneh. Seluruh hutan bambu seolah mengikuti irama juga mulai bergerak naik turun. Kakek Feng Yu, aku curiga kau hampir berada di level 9 Kaisar Abadi. Kata pria paruh baya berjanggut hitam sambil tersenyum. Tidak banyak orang di seluruh alam abadi dan iblis yang berani menyebut Kaisar Yu sebagai bocah lelaki Feng Yu. Namun Kaisar Tersembunyi, bintang Kaisar Tersembunyi adalah salah satunya. Kakak Feng Yu, Kaisar Abadi besar hitam dan putih ganda bangkit pada saat yang sama. Mereka tersenyum dan menyapa Kaisar Yu. Kaisar Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, Saudara Lin, saya kira Anda telah mengalami gangguan besar yang baru saja terjadi di bintang Kaisar Tersembunyi. Gangguan sebesar itu luar biasa, sungguh luar biasa. Namun saya masih sangat bingung. Kaisar Tersembunyi memiliki senyum mengejek di wajahnya. Kaisar Abadi Agung hitam dan putih ganda tidak mengganggu percakapan. Mereka duduk dan mulai minum teh dengan tenang. Kaisar Yu menghela nafas dengan kagum. Aliran emas fragmentasi kosmik, aliran meteor burung, aliran api surgawi yang sangat sunyi, pengumpulan energi kosmik menakutkan yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh alam semesta di sekitar bintang Kaisar Tersembunyi. Gangguan sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan dalam sejarah seluruh alam abadi dan iblis. Tepat sekali, Kaisar Tersembunyi juga menghela nafas dengan kagum. Kuil Dewa Penyihir adalah keberadaan yang luar biasa. Namun kedatangan kuil Dewa Penyihir di alam abadi dan iblis hanya menyebabkan energi kosmik dari 2 dari 3 bidang bintang berfluktuasi. Namun kali ini gangguan itu terlalu menakutkan. Mata Kaisar Yu bersinar-sinar. Saudara Lin, siapa sebenarnya teman kecil ini? Kaisar Yu tiba-tiba bertanya. Kaisar Tersembunyi menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Saudara Lin adalah penguasa bintang Kaisar Tersembunyi. Jika orang luar biasa seperti itu muncul di bintang Kaisar Tersembunyi, bagaimana mungkin Saudara Lin tidak mengetahuinya? Kata Kaisar Yu sambil tersenyum. Kaisar Tersembunyi sedikit tersenyum. Dia berjalan ke samping meja batu. Dia menambahkan teh ke dalam cangkir tehnya dan kemudian berkata dengan tenang. Teman kecil, tidak mudah mencari tahu siapa teman kecil itu. Namun dia pasti seseorang di bintang Kaisar Tersembunyi. Dan tepat pada saat ini Kaisar Tersembunyi, Kaisar Yu dan Kaisar Besar Abadi Hitam dan Putih semuanya melihat ke arah jalan sempit di hutan bambu. Mengenakan pakaian cian seruling panjang di tangannya dan senyuman yang sangat menawan yang mampu membuat seseorang jatuh nafsu. Ada banyak sekali orang yang datang ke tempat kecil saya hari ini. Kaisar Yu baru saja tiba dan sekarang Kaisar Qian juga telah tiba, kata Hidden Emperor sambil tertawa. Kaisar Yu melihat Kaisar Qian dan segera tersenyum. Dia berkata, Saudara Qiqing. Kaisar Qian Qiqing memiliki posisi yang sangat istimewa di alam abadi. Meskipun dia adalah bos dari salah satu dari 3 kekuatan besar, Kaisar Qian Qiqing berbeda dari bos dari 2 kekuatan besar lainnya. Itu karena jumlah waktu yang dihabiskan Kaisar Qian Qiqing sangat lama. Si tua Feng Yu, bukan hanya aku, banyak orang lain juga telah datang. Kaisar Qian berjalan ke sisi Kaisar Tersembunyi. Dia berkata sambil berbalik dan melihat ke arah jalan sempit di hutan bambu. Pada saat itu 2 orang keluar bersama. Salah satunya tinggi dan memiliki fitur wajah yang tampan serta kulit seperti giok yang berkilau dan tembus cahaya. Namun sulit untuk menentukan apakah orang ini laki-laki atau perempuan dari penampilannya. Orang lain adalah lemak montok besar. Jadi Kaisar Iblis Asura dan Kaisar Iblis Hitam juga telah tiba. Kaisar Yu tersenyum saat dia menyapa mereka. Kaisar Qian, Kaisar Abadi Ganda Hitam dan Putih dan Kaisar Tersembunyi semuanya menyambut mereka. Gong Pang, katakanlah, bisakah kamu tidak mengubah sedikit pun penampilanmu? Kaisar Tersembunyi tertawa ketika dia mengatakan ini ke arah lemak gemuk besar. Kamu adalah Kaisar Iblis Hitam namun kamu selalu memiliki penampilan seperti bakso. Sungguh Gong Pang sangat gemuk.
Namun ekspresinya sedingin es. Aspek terpenting dari jalan iblis hitam adalah tubuh. Dalam pertempuran sosok tubuh yang paling optimal adalah bakso. Saudara Lin, sebaiknya Anda berhenti mencoba membujuknya. Tidak ada yang bisa mengubah sesuatu yang telah diputuskan. Gong Pang menertawakan Kaisar Iblis Asura yang tampan namun tidak pasti gender yang datang bersama Gong Pang. Kaisar Iblis Asura disebut Ziruk Sue. Adapun jenis kelamin dia laki-laki. Di rumah di dalam hutan bambu kecil. Dalam waktu singkat banyak tembakan besar telah datang. Semua tembakan besar ini berada pada level super tinggi menyendiri dan jarak jauh. Banyak pembudidaya normal bahkan menetapkan mereka sebagai tujuan akhir mereka. Kaisar Qian, Kaisar Yu, Kaisar Iblis Asura, Kaisar Iblis Hitam semua duduk secara berurutan. Aku tahu kenapa kalian semua tiba saat ini. Kaisar tersembunyi melirik semua orang yang hadir. Gangguan sebesar itu terjadi di seluruh alam abadi dan iblis hanya untuk secara tak terduga membentuk beberapa kata. Kaisar Yu tertawa. Tidak hanya kata-kata, pada akhirnya energi menakutkan itu bertabrakan satu sama lain. Sungguh pemandangan yang sangat indah. Pada saat yang sama ada juga kata-kata dari keberadaan itu yang melampaui seluruh alam abadi dan iblis. Saya yakin Anda semua telah mendengarnya. Ekspresi semua orang berubah. Suara itu benar-benar mengabaikan kemauan semua orang. Itu langsung terdengar di telinga mereka, pikiran dan kemudian jiwa mereka. Bahkan ahli tingkat kaisar tersembunyi sama-sama tidak dapat menolaknya. Perbedaan level itulah perbedaan levelnya. Orang yang mengatakan teman kecil latihlah cepat kami menunggumu, betapa kuatnya dia bukanlah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Dia sudah melampaui tingkat imajinasi kita. Namun tentang siapa teman kecil ini saya bertanya-tanya, apakah saudara Lin punya jawaban untuk itu? Kaisar Iblis Hitam memandang Kaisar Tersembunyi. Kaisar Tersembunyi menggelengkan kepalanya. Saudara Lin benar-benar tidak tahu, aku sudah menanyakannya sebelumnya. Pada saat ini Kaisar Yu membantu Kaisar Tersembunyi. Pada saat yang sama Kaisar Yu berdiri. Semuanya aku minta maaf tapi aku harus pergi sekarang. Kaisar Yu ini tiba-tiba entah dari mana memutuskan untuk pergi lebih dulu. Namun Kaisar Tersembunyi, Kaisar Iblis Asura, Kaisar Qian dan yang lainnya memiliki sedikit senyum di wajah mereka. Bahkan otot-otot wajah Kaisar Iblis Hitam bergetar sedikit. Kakek Feng Yu, kau boleh pergi dulu. Kami tahu tentang kesulitan Anda, kata Kaisar Tersembunyi sambil tersenyum. Wajah tua Kaisar Yu menjadi sedikit merah. Setelah berjalan beberapa langkah dia menghilang ke dalam hutan bambu. Tepat setelah Kaisar Yu menghilang, sesosok wanita cantik muncul di dalam hutan bambu. Gaun sutra merah mudanya berkibar tertiup angin. Seorang wanita yang sangat cantik cukup untuk menggerakkan hati muncul di depan Kaisar Tersembunyi dan yang lainnya. Jika si lelaki tua Feng Yu tidak muncul maka adik perempuan Xuanxi juga tidak akan muncul, kata Qian Emperor sambil terkekeh. Orang yang tiba adalah Kaisar Mistik Xuanxi. Kaisar Mistik hanya tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bintang Kaisar Tersembunyi Kota Bintang Timur di dalam rumah bangsawan tertentu. Kaisar Yu saat ini sedang duduk di dalam garasi. Emosi Xuanxi terlalu aneh, bukankah dia baik-baik saja beberapa hari yang lalu? Kenapa dia marah padaku lagi? Kaisar Yu menghela nafas dalam hatinya. Dia sedikit tersenyum pahit. Pada saat ini seorang pria berkepala botak masuk. Yang mulia, kata pria berkepala botak itu dengan hormat. Pria berkepala botak ini adalah salah satu dari 18 kaisar yang bekerja di bawah Kaisar Yu, Kaisar Abadi tingkat 6 Yuan Lan. Ekspresi Kaisar Yu kembali ke ketenangan seperti sebelumnya. Yuan Lan, ketika saya meminta Anda mengirim orang untuk mengikuti orang-orang itu, apakah Anda berhasil mendapatkan hasil? Kaisar Abadi Yuan Lan berkata dengan hormat. Yang mulia, 50 tahun yang lalu Pangeran Klan Naga Ao Huming Jun Lo Yu dan orang yang diinginkan Yang Mulia tiba di kediaman Kaisar Iblis Meng Hong. Apakah Anda berhasil menemukan identitas orang itu? Tanya Kaisar Yu.
Yuan Lan mengangguk. Ya Yang Mulia, dari pelayan istana Meng Hong kami menemukan bahwa Meng Hong dan sisanya memanggil pria itu Qin Yu. Qin Yu. Wajah Kaisar Yu memiliki ekspresi yang sedikit heran. Untuk dapat melarikan diri dari iblis darah berambut putih Sui Yileng, bagaimana mungkin Qin Yu? Kaisar Yu selalu berpikir bahwa Qin Yu hanya keponakan sekte Lan Feng. Dia mengira bahwa Qin Yu hanyalah seorang yang baru saja naik ke alam abadi. Yang benar-benar penting bagi Kaisar Yu di dalam hatinya adalah Lan Feng. Qin Yu, saya khawatir itu adalah nama palsu yang sengaja digunakan Lan Feng. Kaisar Yu tertawa ringan. Namun Yang Mulia telah mengirim orang untuk mencari Lan Feng itu. Tentu saja Lan Feng. Mungkin dia benar-benar menggunakan Qin Yu sebagai nama palsu. Kaisar Abadi Yuan Lan bersuara, dalam 50 tahun ini berdasarkan penyelidikan kami telah memutuskan bahwa Ao Wuming dan mereka semua harus bersembunyi di dalam Wuming Dragon Mansion itu. Untuk jangka waktu tertentu kami mengira Ao Wuming, Junlo Yu, Qin Yu dan mereka telah meninggalkan Hidden Emperor Star. Namun dalam 50 tahun ini kami telah melihat istri Jiang Yan dan Ao Wuming Lian Zhu berjalan-jalan di jalan. Jadi dalam 50 tahun ini Qin Yu dan mereka harus bersembunyi di Wuming Dragon Mansion sepanjang waktu. Keberadaan Wuming Dragon Mansion bukanlah rahasia organisasi intelijen Kaisar Yu. Belum lama ini bawahan saya telah menemukan bahwa Qin Yu, Junlo Yu, Ao Wuming dan mereka telah muncul di kediaman Meng Hong dan bahkan mengadakan jamuan makan di aula besar manor. Kata Kaisar Abadi Yuan Lan dengan hormat. Kaisar Yu sedikit tersenyum. Dengan begitu banyak energi menakutkan berkumpul di langit bintang Kaisar tersembunyi, mereka malah berani mengadakan perjamuan. Mereka cukup berani. Yuan Lan. Ekspresi Kaisar Yu berubah agak serius. Kaisar Abadi Yuan Lan membungkuk. Dia tahu bahwa Kaisar Yu akan memberinya perintah. Saya ingin Anda terus memantau Qin Yu secara rahasia. Selama dia masih bersama Ao Wuming kamu tidak perlu memberitahuku. Namun begitu dia meninggalkan Ao Wuming kamu harus segera menghubungiku. Kaisar Yu memberi perintah dengan tegas. Ya Yang Mulia. Kaisar Abadi Yuan Lan membungkuk untuk menerima perintah itu. Juga jika Qin Yu memiliki gerakan khusus Anda harus memperhatikannya juga. Setelah jangka waktu tertentu Anda harus mengirimkan semua informasi itu kepada saya. Kaisar Yu mempercayakan tugas lain kepada Yuan Lan. Meskipun Qin Yu sangat mengandalkan air mata meteoriknya, kesadaran abadinya sangat sensitif. Bahkan jika seorang ahli tingkat Kaisar Abadi memata-matai, dia masih dapat dengan mudah menemukannya. Namun metode yang digunakan bawahan Kaisar Yu untuk menyelidiki seseorang sangat banyak. Bahkan dengan kemampuan Qin Yu dia masih belum pernah menemukan bahwa dia sedang diselidiki. Selanjutnya di lubuk hatinya dia tidak pernah khawatir tentang bahaya. Adapun saat ini kesempatan baginya untuk khawatir bahkan lebih kecil di dalam rumah abadi Qin Yu. Qin Yu sedang duduk di kursi, dia mengeluarkan menara hijau kecil alam Jianglan. Insiden dengan semua energi kosmik dari seluruh alam semesta yang berkumpul di bintang Kaisar tersembunyi telah berlalu. Qin Yu dengan pikiran tenang membuka alam Jianglan. Ketika Anda dapat sepenuhnya mengontrol realem Jianglan adalah saat ketika Anda mampu bertemu Lier. Qin Yu dengan jelas mengingat kata-kata Paman Lan. Mengingat kata-kata itu Qin Yu memiliki sedikit senyum di wajahnya. Paman Lan mengatakan bahwa itu mungkin untuk membuka lapisan pertama alam Jianglan ini dengan kekuatan tingkat 5 atau 6 Golden Immortal. Saya harus bisa membukanya sekarang. Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Dalam dantiannya cincin cahaya emas yang muncul di jarak ketiga ke saluran lubang hitam menyala. Kekuatan lubang hitam mengalir ke alam Jianglan dari tubuh Qin Yu. Menara hijau kecil mulai bergetar secara bertahap. Sinar keemasan mulai bersinar dari dalam menara hijau kecil itu. Secara bertahap saat Qin Yu menuangkan lebih banyak energi ke menara hijau kecil itu akhirnya benar-benar tertutup cahaya keemasan. Menara hijau kecil telah berubah menjadi menara emas kecil. Selamat atas pembukaan ruang lapisan pertama dari alam Jianglan.
Anda memiliki 2 lapisan lagi yang menunggu Anda. Saat Anda membuka seluruh alam Jianglan itulah saat ketika Anda memenuhi syarat untuk bertemu Lier. Suara Paman Lan bergema di benak Qin Yu saat dia membuka lapisan pertama alam Jianglan. Saya membukanya, saya akhirnya membuka lapisan pertama. Cahaya keemasan di alam Jianglan telah menghilang. Itu sekali lagi kembali menjadi menara hijau kecil. Melihat menara hijau kecil di tangannya, Qin Yu memiliki sedikit ekspresi bahagia di wajahnya. Bertahun-tahun telah berlalu, saya akhirnya berhasil membuka lapisan pertama alam Jianglan. Untuk dapat membuka lapisan pertama ini menandakan bahwa akan ada hari ketika saya dapat membuka lapisan kedua dan kemudian lapisan ketiga. Mata Qin Yu bersinar, dia dipenuhi dengan kepercayaan diri. Lier, kita akan segera bertemu lagi, segera. Qin Yu merasa hatinya gemetar. Terlepas dari itu, dia akhirnya berhasil mencapai langkah pertama. Alam Jianglan adalah artefak ilahi yang sangat istimewa. Adapun tingkat apa artefak ilahi ini? Artefak ilahi tingkat menengah, artefak ilahi tingkat tinggi, atau mungkin artefak ilahi tingkat atas? Qin Yu tidak tahu. Namun dia saat ini adalah penguasa alam Jianglan. Qin Yu menghilang dari King Yu Immortal Mansion dan menuju dunia lapisan pertama dari alam Jianglan. Perasaan aneh saat dia masuk. Qin Yu bisa merasakan bahwa seluruh ruang di sini berbeda dari luar angkasa. Pembangunan ruang memiliki beberapa perbedaan yang tidak dapat dipahami Qin Yu. Ruang di lapisan pertama alam Jianglan adalah 10 banding 1 dalam waktu dibandingkan dengan dunia luar. Ketika 10 tahun berlalu di ruang ini, hanya 1 tahun telah berlalu di dunia luar. Dengan pelebaran waktu, konsentrasi elemental spirit aura juga berubah. Konsentrasi elemental spirit aura di sini juga 10 kali lipat dari dunia luar. Luar biasa betapa menakjubkannya alam Jianglan. Bisa mengubah kecepatan waktu dan konsentrasi elemental spirit aura. Oh, sungguh luar biasa. Tidak dapat menahan diri, Qin Yu menghela nafas dengan kagum. Tingkat budidaya Qin Yu saat ini terlalu lemah. Dia sama sekali tidak tahu apa artinya ketika seseorang mampu menciptakan artefak ilahi yang dapat menciptakan ruang dengan kecepatan waktu yang berubah. Artefak ilahi yang bisa dimasuki seseorang. Mata Qin Yu bersinar, cincin luar angkasa sangat kuat. Namun mereka hanya dapat menyimpan item dan tidak dapat mengizinkan orang untuk masuk. Rumah abadi seperti King Yu Immortal Mansion adalah sesuatu yang bisa dimasuki orang. Namun pertahanan mereka didasarkan pada penghalang. Apalagi Immortal Mansions ini memiliki batasan ukuran. Misalnya King Yu Immortal Mansion hanya sebesar itu. Tapi artefak ruang ilahi ini berbeda, tidak hanya ruang di dalamnya tidak terbatas, kekuatan pertahanan artefak ilahi juga melampaui penghalang tipe King Yu Immortal Mansion sejauh ini. Begitu berada di dalam alam Jianglan, bahkan ahli tingkat Kaisar Yu tidak akan bisa menerobosnya. Membuka lapisan pertama alam Jianglan dan menjadi tuannya, Qin Yu dapat menentukan seberapa kuat pertahanannya. Dengan niat bergerak, Qin Yu keluar dari alam Jianglan. Meskipun saya baru saja membuka lapisan pertama, itu memungkinkan saya menghemat 10 kali lipat dari kecepatan kultivasi saya. Itu bahkan memberi saya tempat untuk bersembunyi di saat-saat bahaya. Qin Yu melihat menara hijau kecil di tangannya, dia sangat bersemangat. Qin Yu membenci perasaan takut dan gugup. Namun untuk melihat Lier, dia harus hidup. Dan sekarang dia memiliki alam Jianglan. Qin Yu sekarang juga memiliki kepercayaan diri. Meskipun dia tidak tahu apa peringkat artefak ilahi alam Jianglan ini, tetapi dengan pengetahuan Qin Yu, alam Jianglan yang luar biasa ini seharusnya memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada senjata ilahi penusuk langit. Paman Lan dengan santai memberi Zhong Jue dan Fei Fei senjata yang terbuat dari bahan khusus yang mampu melawan senjata ilahi. Adapun alam Jianglan ini, ketika Paman Lan memberikannya kepada saya, dia tampak sangat serius. Sudah jelas betapa berharganya realem Jianglan. Saya benar-benar ingin menghabiskan beberapa ratus tahun dan berlatih di alam Jianglan.
Ayo keluar dulu, kalau tidak Jiang Lan akan membuat keributan lagi. Qin Yu berangkat dari Qin Yu Immortal Mansion. Di dalam restoran Qin Yu sedang minum anggur sendiri. Saudara Lo Yu, jangan salahkan saya karena tidak mampu terhadap saudara saya. Hanya saja Yaner benar-benar terlalu sulit untuk dihadapi. Bergumam Qin Yu saat dia melihat ke arah jalan di bawah restoran. Jun Lo Yu tak berdaya mengikuti di belakang Jiang Yan saat mereka berbelanja di jalan. Jiang Yan bersikeras agar Qin Yu, Jun Lo Yu dan yang lainnya pergi berjalan-jalan dengannya. Qin Yu menemaninya untuk sementara waktu, adapun saat ini giliran Jun Lo Yu. Qin Yu tidak memiliki semangat persaudaraan untuk menemani Jun Lo Yu dan menanggung siksaan Jiang Yan. Ketika dia menemani Jiang Yan sebelumnya, mengapa Jun Lo Yu terhindar untuk itu? Aku akan menemani Yaner selama beberapa hari lagi dan kemudian memasuki alam Jiang Lan dan berlatih. Qin Yu telah memutuskan. Pelatihan di alam Jiang Lan pasti akan memungkinkan kecepatan budidaya Qin Yu memasuki tingkat yang baru. Melatih 1000 tahun di lapisan pertama alam Jiang Lan hanya akan menjadi 100 tahun di dunia luar. Dia terus minum anggur dalam diam. Dia menikmati rasa yang kaya dan lembut dari anggur berkualitas dari alam abadi. Tiba-tiba, Nona, silakan duduk di sini. Suara yang tajam dan jelas terdengar di restoran. Qin Yu mengangkat kepalanya untuk melihat. Dia melihat seorang pelayan berpakaian kuning memimpin seorang gadis berpakaian hijau menuju kursi dekat jendela restoran. Sisi, kamu juga bisa duduk. Wajah gadis berpakaian hijau itu sangat pucat. Melihat gadis berpakaian hijau itu, Qin Yu dengan cepat menarik kembali matanya. Dia ingat bahwa gadis berpakaian hijau ini adalah gadis yang disukai muridnya yang bodoh, Liu Hansu. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengingat adegan dalam pikirannya. Dalam hidupku satu-satunya penyesalan yang aku miliki adalah dia. Liu Hansu yang mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung dan mulutnya tampak sedang berhayal. Di ambang kematian, matanya yang remang-remang mengandung keengganan. Segera setelah itu Liu Hansu yang mengeluarkan darah dari mata, telinga, hidung dan mulutnya perlahan dan lurus jatuh. Dengan gemuruh dia menabrak tanah. Tubuh Qin Yu menggigil, seluruh suasana hatinya telah berubah. Hansu Qin Yu memiliki ekspresi pahit. Tidak pernah dia membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan gadis berpakaian hijau yang disukai muridnya Liu Hansu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.